Jadi fakta-fakta teks begitu jelas, Isa tidak lain tidak bukan adalah Yesus, ya. Sedangkan asumsi-asumsi yang dibangun oleh teolog-teolog seperti yang ngaku-ngaku apologet seperti Elia Miron, Edwin dan kawan-kawannya tidak lebih daripada asumsi-asumsi belaka, prasangka-prasangka belaka, tafsiran-tafsiran belaka. Ya, tafsiran-tafsiran mereka akibat mungkin keracunan guru-gurunya, ya, yang sudah memakai kacamata kuda. Pokoknya Islam Kristen tidak boleh sama. Pokoknya Al-Quran dan Alkitab harus bermusuhan. Nah, ini bahaya dogma-dogma. Inilah dogma-dogma pemecah belah bangsa, pemecah belah persatuan Indonesia. Ya, maka dengan video kali ini saya menghimbau Elia Miron, Edwin dan teman-temannya untuk segera bertobat. Bertobat, ya. Kamu mengatakan Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Itu berpotensi memecah belah bangsa, memecah belah persatuan Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir saran saya kepada Dr. Richard Lee, ya. Ayolah, Dr. Richard Lee, ya. Ayo, ya, kita semua ini kan saudara. Perbedaan-perbedaan konsep, perbedaan-perbedaan paham, ya, harus diselaraskan dengan prinsip kita semua saudara, ya. Kita saudara, satu nusa, satu bangsa, satu Nusantara, ya. Jadi janganlah lagi mudah diprovokasi oleh dogma-dogma, doktrin-doktrin yang hanya bertujuan memecah belah bangsa. Eman-eman, ya. Kita satu Nusantara, marilah kita bersaudara secara spiritual, juga secara teologis, juga secara pengetahuan-pengetahuan, ya, seperti ini, ya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa nih? Al-Masih, Isa Al-Masih. Nah, Oke. berarti kalau Elia bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu berbeda, terus yang dimaksud dengan Isa Al-Masih ini siapa gitu? Ya, satu. Ini ada satu lagi. Kitab Suci Injil juga, yang nerbitin juga LAI, ya, 2011. Matius nih ya, ini langsung nih masuk ke gospel nih. Silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kalau yang dimaksud Elia kemarin, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu orang yang berbeda, menurut saya Elia itu memandangnya hanya dari sisi kisahnya aja yang berbeda. Kemudian dari perspektifnya yang berbeda. Kalau menurut saya sih begitu. Oke. Jawaban Anda masih menggantung. Jadi, apakah pribadi orang yang sama atau yang berbeda? Beda. Berbeda? Beda. Oke. Ko Dondi, kita lebih spesifik lagi ya. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya, kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ? Cukup. Ada yang lebih spesifik nggak ya? Maksudnya siapa yang dibangkitkan kayak gitu biar kita bisa samakan pribadinya? Tidak disebut. Atau siapa yang sakit atau sakitnya apa yang disembuhkan gitu? Tidak disebut juga. Tidak disebut juga. Jadi Quran itu bukan buku catatan kesehatan atau bukan buku catatan apa ada orang mati dibangkitkan, itu bukan secara detail seperti itu. Jadi Quran itu adalah istilahnya buku yang mengingatkan gitu. Gaya bahasanya gaya bahasa orang yang sedang mengingatkan orang gitu loh. Ingat loh, ini Nabi ini berbuat ini gitu loh. Tapi gini ya, Ko Dondi, ini pertanyaan awam ya, pertanyaan awam ya. Tapi kan membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya. Baik dari zaman dulu ataupun zaman sekarang ya. Membangkitkan orang mati, saya pikir itu sudah pasti utusan Tuhan ya. Dan sebaiknya, seharusnya pasti akan dicatatkan lebih detail. Karena kan ini suatu hal yang luar biasa. Ini ada kemiripan. Ya, mungkin karena ada kemiripan, ada perbedaan juga yang harus kita hargain di sini ya. Pertanyaan saya, mungkinkah Yesus Kristus setelah kita berdiskusi panjang lebar ya, kurang lebih 1 jam ini ya, sudah 1 jam kan? Sudah ya, kurang lebih 1 jam ini ya. Mungkinkah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama? Ini pribadi saya jawab ya dok ya. Setelah kita berdiskusi. Pribadi saya ya. Saya saat mendapat apa yang dijelaskan oleh Injil, saya mengerti bahwa itu berbeda, sangat berbeda. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke teman-teman, langsung aja ya. Pada video kali ini cukup khusus ya. Jadi temanya kita agak serius ya. Nggak terlalu berat sih, tapi agak serius ya teman-teman. Jadi video ini adalah masih terkait video podcast Dr. Richard Lee ya, beberapa waktu yang lalu dengan Elia Miron. Di mana pada saat itu Elia Miron menegaskan bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Ya, kemudian video itu menuai banyak komentar dan banyak orang sempat heboh begitu ya. Ya, singkat ceritanya teman-teman bisa cari informasi kehebohan-kehebohannya di TikTok, di medsos dan sebagainya ya. Atas pernyataan-pernyataan dari Elia Miron ya. Dimana saya juga sudah memberikan tanggapan di video terdahulu bahwa apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu sebenarnya tidak benar ya. Ketika ngotot kekeh mengatakan bahwa Isa bukan Yesus atau Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus ya. Tapi teman-teman, singkat cerita lagi ya, kalau kebanyakan cerita nanti kelamaan ya. Singkat cerita, tadi malam saya di WhatsApp dari salah satu sahabat di Kalimantan ya, memberitahu saya link video yang berisi podcastnya Dr. Richard Lee yang terbaru, yaitu tertanggal 6 Desember 2023. Nah, ternyata video itu menampilkan podcast atau wawancaranya Dr. Richard Lee dengan Koh Donditan ya, Donditan, dan juga dari perwakilannya Elia Miron ya. Jadi yang datang bukan Elia Miron, tetapi perwakilannya yang bernama Edwin. Nah ya, tadi di awal video ini saya sudah berikan cuplikan ya. Teman-teman saya sarankan kalau mau lebih jelas simak juga podcastnya Dr. Richard Lee, sekitar 1 jam lebih ya. Silakan simak videonya. Yang intinya teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan reaksi yang cukup penting ya. Penting, mengapa penting? Ya karena apa yang disampaikan dalam podcastnya Dr. Richard Lee dengan Elia Miron beberapa minggu yang lalu itu mengandung dalam tanda kutip ya, hoax ya, atau saya katakan pembodohan publik ya, yang bisa memicu perpecahan antar anak bangsa, perpecahan persatuan Indonesia ya. Karena intinya begini, nanti saya akan sajikan fakta-fakta Alkitab atau biblical maupun fakta-fakta Al-Quran dan hadis yang sangat jelas, ceto welo-welo, membuktikan bahwa Isa Al-Masih yang disampaikan di dalam Al-Quran ternyata adalah sosok yang sama yang disampaikan dalam Alkitab atau Bible. Ya, nanti saya akan sajikan beberapa persamaan-persamaan yang cukup krusial. Sedikitnya ada 10 ya, sebenarnya ada banyak. Tapi pada kesempatan ini saya akan berikan 10 fakta kitabiah. Loh ya. Jadi ini bukan asumsi, bukan persangkaan, bukan tafsiran-tafsiran. Beda dengan apa yang disampaikan oleh Elia Miron ataupun oleh Koh Donditan. Misalkan ya, ketika bicara tentang katanya Isa di Al-Quran lahir di bawah pohon kurma, gitu kan, doktrin atau dogma yang sering kita dengar gitu ya, termasuk Donditan. Ternyata Koh Donditan juga mengatakan hal yang sama. Meskipun dalam waktu yang beda, Koh Donditan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Tapi ketika bicara tentang kelahiran, Koh Donditan juga nekat ya, menebarkan hoax ya, bahwa katanya menurut Al-Quran Isa lahir di bawah pohon kurma. Padahal faktanya tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa atau Nabi Isa atau Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Tidak ada ya. Sehingga dengan segala hormat saya harus sampaikan ini ya, Donditan, Anda sudah menebarkan berita bohong ya, menyebarkan kabar bohong ketika Anda mengatakan bahwa Isa menurut Al-Quran atau Nabi Isa ya, karena waktu itu Dr. Richard Lee tanyanya Nabi Isa ya. Kemudian Anda mengatakan bahwa Nabi Isa menurut Al-Quran lahir di bawah pohon kurma.
Padahal faktanya, kenyataannya, di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Dan selain hal itu, ya, masih ada beberapa hal lain yang sebenarnya harus diklarifikasi, ya. Tetapi sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya hanya ingin menitik beratkan, ya, saya akan fokuskan perbincangan kita kali ini sebagaimana orang-orang sudah sering banyak berusaha mencari perbedaan-perbedaan, ya. Isa di Al-Quran beda dengan Yesus di Alkitab, ya. Kemudian perbedaan itu berusaha dipertentangkan, bahkan dipermusuhkan. Itu yang tadi saya katakan, ini memicu perpecahan anak bangsa, memicu persatuan Indonesia, ya. Saya tidak akan bahas perbedaan itu, ya. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, ya. Jadi yang saya sajikan ini adalah kabar baik, kabar gembira yang akan membuktikan bahwa Isa di dalam Al-Quran adalah sosok yang sama sebagaimana diberitakan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Dan teman-teman, ya, apa yang akan sebentar lagi saya sampaikan, ini adalah suatu hal yang sangat jarang diajarkan atau disampaikan oleh oknum-oknum ustadz ataupun ulama, maupun oleh oknum-oknum pendeta. Ya, jadi ketika pendeta-pendeta atau orang yang ngaku sebagai pendeta, pengajar-pengajar gereja, pengajar-pengajar Alkitab, maupun orang-orang yang ngaku sebagai ustadz atau guru-guru agama Islam, sangat jarang memberitakan fakta ini. Padahal ini adalah fakta yang sangat jelas, las, membuktikan bahwa Isa di dalam Al-Quran dan hadis tidak lain tidak bukan adalah Yesus yang diberitakan oleh Alkitab. Nah, ya, jadi sekali lagi ingat ya teman-teman, saya garis bawahi. Apa yang akan saya sampaikan ini bukan asumsi saya, bukan persangkaan, bukan tafsiran-tafsiran, melainkan apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan tekstual kitab suci, baik Al-Quran dan hadis maupun Bible atau Alkitab. Yang akan kita saksikan bahwa Isa yang diberitakan oleh Al-Quran dan hadis adalah sosok yang sama dengan Yesus Kristus yang diberitakan oleh Bible atau Alkitab. Oke, langsung aja ya sahabat-sahabat. Jadi saya mendaftar sedikitnya, lebih tepatnya ada banyak ya. Tapi sedikitnya ada 10 persamaan krusial sebagaimana disampaikan oleh hadis dan Quran tentang Isa Al-Masih, yang sama pesannya disampaikan oleh Bible ketika bicara tentang Yesus Kristus. Oke, yang pertama, persamaan yang pertama adalah baik Al-Quran dan hadis maupun Bible atau Alkitab memberitahu kita semua bahwa Isa atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ya, disebut juga sebagai Rasul. Nah, ini yang pertama ya. Sekali lagi, poin pertama, Isa di dalam Al-Quran dan hadis maupun Yesus Kristus di dalam Alkitab sama-sama disebut sebagai Rasul. Itu yang pertama. Nanti kita akan sajikan ayat-ayatnya ya. Dasarnya jadi bukan opini, bukan persangkaan, bukan asumsi, bukan reka-rekaan ya. Bukan tafsiran-tafsiran, tapi teks tertulis ya. Itu yang pertama. Isa atau Yesus adalah Rasul. Yang kedua, baik Isa menurut Al-Quran dan hadis maupun Yesus Kristus menurut Alkitab sama-sama juga disebut sebagai hamba Allah. Loh ya, yang kedua. Yang ketiga, disebut sebagai nabi. Nah, ya, baik Al-Quran maupun Alkitab sama-sama menyebut Isa atau Yesus sebagai nabi. Yang ketiga. Yang keempat, baik Isa menurut Al-Quran dan hadis maupun Yesus menurut Alkitab sama-sama mendapat gelar sebagai firman Allah atau kalimatullah. Selanjutnya, yang kelima, baik Al-Quran dan hadis maupun Alkitab sama-sama menyebut Yesus sebagai orang yang kehadirannya diperkuat oleh Roh Kudus. Nah, jadi Yesus bisa membuat mujizat-mujizat bukan karena dia adalah
Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia seperti ajarannya Esra Soru, Deki Gadas, Muri Waliyanto Matalu ya, dan konco-konconya. Bukan ya. Tetapi Yesus bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat karena diperkuat oleh Roh Kudus. Nah, itu persamaan yang kelima. Selanjutnya yang keenam adalah dari salah satu contoh mujizat dan tanda-tandanya, Yesus atau Isa Al-Masih ya, pernah melakukan mujizat yang sangat spektakuler, yaitu menghidupkan orang mati. Nah, kisah tentang Isa menghidupkan orang mati ini juga ada di Bible. Yesus menghidupkan orang mati. Ya. Itu persamaan yang keenam. Selanjutnya yang ketujuh. Baik Alkitab maupun Al-Quran memberitahu seluruh dunia bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah orang yang pernah lahir, kelahirannya dikisahkan secara ajaib, ya. Juga pernah mati atau meninggal dunia dan pernah dibangkitkan hidup kembali dan kemudian diangkat, ya. Jadi itu poin ke-7 sama ke-8 ya. Poin ke-7, Isa atau Yesus sama-sama pernah lahir, mati, dibangkitkan hidup kembali. Poin ke-8, Isa di Al-Quran maupun Yesus di Alkitab ya, adalah sosok yang dikisahkan sebagai diangkat ke langit atau diangkat ke surga. Kemudian yang ke-9 adalah baik Al-Quran maupun Alkitab sama-sama memberitakan bahwa sosok ini, yaitu Isa atau Yesus ya, adalah menjadi pemberi peringatan pada hari kiamah atau hari kiamat, atau menjadi hakim akhir zaman. Nah, ini menarik, nanti kita ulas ya. Itu poin yang ke-9. Kemudian poin yang ke-10 adalah baik Al-Quran ketika bicara tentang Isa maupun Alkitab ketika bicara tentang Yesus ya. Keduanya ini yang menunjuk kepada satu pribadi yang sama disebutkan sebagai seseorang yang terkemuka, ternama, mulia di dunia dan di akhirat. Nah, nanti kita akan ulas ayat-ayatnya sebentar lagi. Oke sahabat-sahabat, sekali lagi sebelum kita sajikan dengan ayat-ayatnya ya, saya ingatkan lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan hasil tafsiran-tafsiran. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Edwin, temannya Elia Miron, dan juga Elia Miron dan juga oleh Don Ditan ya. Itu adalah asumsi-asumsi pribadi, tafsiran-tafsiran. Baca teks ditafsirkan, baca teks diasumsikan, baca teks dengan persangkaan-persangkaan. Sedangkan yang saya lakukan ini, saya hanya menyajikan saja teks-teks yang memang tertulis seperti itu ya. Apa yang disajikan oleh Al-Quran dan hadis, maupun apa yang disajikan oleh Alkitab atau Bible. Oke, kita langsung mulai ya. Sip ya. Yang pertama tadi apa? Baik Al-Quran maupun Alkitab sama-sama menyebut Isa atau Yesus sebagai Rasul. Nah, teman-teman yang punya Al-Quran langsung dibuka Al-Qurannya. Ya, langsung cek di dalam surat Ali Imran ayat 49. Silakan dibaca sendiri ya. Dalam surat ketiga atau surat Ali Imran ayat 49 dan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 75. Jelas dikatakan Isa sebagai Rasul. Nah, jelas ya. Saya kira teman-teman yang sering membaca Al-Quran sudah tahu bahwa Isa disebut juga sebagai Rasul. Tetapi bagaimana dengan Alkitab atau Bible? Nah, ini cukup jarang diberitakan ya. Cukup jarang diajarkan di gereja-gereja atau pendeta-pendeta berkhotbah. Padahal ayatnya begitu jelas yang mengatakan bahwa Yesus adalah Rasul. Di mana? Sahabat-sahabat bisa buka di dalam surat Ibrani pasal yang ketiga, baca ayat yang pertama. Ya, silakan dibuka yang punya Alkitab. Ibrani pasal 3 ayat 1. Saya akan bacakan, teman-teman perhatikan baik-baik. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jelas? Jelas, Ibrani 3 ayat 1 menyebut Yesus selain sebagai imam besar, tapi juga sebagai rasul. Jadi jelas, dalam hal ini ada kalimatun sawa atau titik temu yang tidak bisa dibantah.
bahwa di dalam Al-Quran Isa disebut sebagai Rasul, di dalam Alkitab atau Bible Yesus juga disebut sebagai Rasul. Ini teks tertulis, tidak perlu kita menafsirkan, tidak perlu kita berasumsi, karena sudah jelas tertulis. Jelas ya? Itu yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua. Ya. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang Isa Al-Masih sama persis dengan yang disampaikan oleh Alkitab tentang Yesus. Yaitu tokoh ini disebut sebagai hamba Allah. Loh ya. Tentu bagi Anda yang biasa membaca Al-Quran bisa langsung tahu ya. Kalau di Al-Quran ada di dalam surat Maryam misalkan ya. Di surat 19 ayat 30. Ada juga di surat An-Nisa ya. Ayat 172. Jelas dikatakan bahwa Isa adalah hamba Allah. Nah, bagaimana dengan di Alkitab? Nah, kalau di Alkitab saya mengajak sahabat-sahabat untuk membuka ayatnya supaya Anda melihat dan membaca dengan mata kepala Anda sendiri. Ya, buka ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Jadi ini bukan katanya ceritanya saja ya, tapi ini fakta tekstual, teman-teman ya. Saya akan bacakan, teman-teman ya. Allah Abraham. Ini maksudnya bukan Allah yang bernama Abraham, bukan ya. Kalau dalam bahasa Inggris the God of Abraham, artinya Allahnya Abraham ya. Saya ulangi. Kisah 3 ayat 13. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang bla 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 bla. Nah ya. Jadi jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13 Yesus disebut sebagai hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya juga bisa disebut sebagai Abdullah, Abdillah, abdinya Allah. Ya. Jadi jelas Anda melihat lagi titik temu, kalimatun sawa, persamaan pesan yang disampaikan Quran dan Alkitab. Ya. Isa atau Yesus disebut sebagai hamba Allah. Sebagai tambahan, masih di Kisah Para Rasul ya. Tadi di pasal 3 ayat 13. Teman-teman buka satu pasal sesudahnya. Yaitu pasal yang keempat, ayatnya yang ke-27 dan 30. Ya. Yang punya Alkitab silakan dibaca. Ini adalah doanya jemaat ya. Jemaat-jemaat orang Kristen awal berdoa. Perhatikan di ayat 27 ini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus. Loh ya. Jadi orang-orang Kristen awal mengidentifikasi, meyakini Yesus sebagai hamba Allah. Ya, jadi ketika orang-orang Kristen ini berdoa kepada Allah Bapa atau Yahweh atau Yehova atau Hashem sang nama itu atau Yod-Heh-Vav-Heh, tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 ini dan juga ayat 30. Ya, kita baca sekalian ya ayat 30-nya. Ulurkanlah tanganmu, di sini adalah Allah Bapa atau Yahweh ya, untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Jadi Yesus diidentifikasi sebagai hamba Allah oleh orang-orang Kristen yang asli, orang Kristen yang Alkitabiah. Jadi orang Kristen di abad pertama tidak menganggap Yesus adalah Allah kedua dari Tritunggal. Tidak. Yesus yang dipercaya oleh orang-orang Kristen awal adalah hamba Allah. Jelas? Sehingga hal ini sama dengan kesaksian Al-Quran. Isa adalah hamba Allah. Oke, selanjutnya. Yang poin ketiga. Yesus di dalam Al-Quran disebut sebagai Nabi. Nah, ini sudah sangat terkenal ya teman-teman. Tapi saya beri contoh ayatnya ya. Di dalam surat Maryam misalkan, ayat 30. Ya, surat 19 ayat 30. Isa ya. Isa disebut Nabi ya. Bagaimana dengan Alkitab? Oke, kita langsung. Ya, jadi Alkitab atau Bible juga ada ayat yang menyebut Yesus sebagai Nabi.
bukan hanya Al-Quran. Ya. Teman-teman bisa buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Lihat di ayatnya yang ke-11. Ini sangat jelas, ceto welo-welo. Yesus disebut sebagai Nabi Yesus. Ya. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Loh, jelas? Tertulis loh ya. Bukan saya menafsirkan, saya berasumsi, saya berangan-angan, tidak. Tapi tekstual tertulis di Bible. Yesus adalah Nabi dari Nazaret di Galilea. Matius 21 ayat 11. Masih ada beberapa ayat yang lain, saya tambahin deh. Teman-teman nanti buka sendiri ya. Kisah Para Rasul pasal 3. Baca dalam khotbahnya Petrus ya. Kisah Para Rasul pasal 3 itu berisi khotbahnya Petrus. Dalam khotbahnya Petrus itu beberapa ayat itu nanti teman-teman baca sendiri. Petrus mengkhotbahkan kepada jemaat orang Kristen awal itu bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Jadi yang bilang Yesus adalah nabi seperti Musa ini Petrus. Petrus itu yang kalau dalam orang-orang Katolik, gereja Katolik menyebutnya Santo Petrus. Jadi yang ngomong bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa itu bukan Frans Donald Bebek, ya, bukan pendeta ini, sekolah teologi ini, pastor ini, bukan, tapi Santo Petrus. Ya. Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 3. Teman-teman nanti bisa baca ya, mulai dari ayat 17 ya. Itu berisi khotbahnya Petrus ya. Kisah Para Rasul, teman-teman bisa buka pasal 3 mulai ayat 11 atau ayat 17, baca itu ya. Bagaimana Petrus berusaha meyakinkan orang-orang bahwa Yesus itulah nabi yang seperti Musa. Nah, jadi Yesus itu nabi ya. Yesus adalah nabi. Itu poin yang ketiga. Oke sahabat-sahabat, without wasting time, kita langsung ke poin yang keempat ya. Ini sangat penting teman-teman ya. Karena banyak orang juga belum tahu. Ya. Belum tahu, ada yang sudah tahu tapi pura-pura tidak mau tahu ya. Fakta tentang Yesus di dalam Alkitab disebut sebagai firman Allah. Adalah fakta juga bahwa di dalam Al-Quran dan hadis Isa juga disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah. Oke, langsung aja ya. Kita lihat ayatnya dulu di Al-Quran. Teman-teman yang punya Al-Quran silakan buka di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 171. Atau juga di dalam surat Ali Imran, ya surat ketiga ayat 45. Jelas dikatakan bahwa Isa adalah firman Allah atau kalimatullah. Ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Surat An-Nisa ayat 171. Juga ada di surat Ali Imran ayat 45. Saya bacakan yang di An-Nisa 171 aja ya. Perhatikan baik-baik dalam terjemahan bahasa Indonesia. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan, perhatikan baik-baik, kalimatullah. Ya kalau Anda baca terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia itu ada ditambahi, disisipi kalimat dalam kurung. Bunyinya jadi begini. Utusan Allah dan yang terjadi dengan kalimatnya. Nah, padahal kalau dalam teks bahasa Arabnya tidak ada dalam kurung itu ya. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatullah. Atau Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan firman Allah ya, dan roh daripadanya dan rohullah. Ya, ini kalau di Al-Quran terjemahan tertentu ditambahi dengan tiupan, seolah-olah dengan tiupan roh, padahal aslinya bukan begitu. Aslinya adalah kalimatullah dan rohullah. Nah, maka saya punya satu buku ini. Ini penulisnya orang Islam yang jujur ya, ini bukunya. Buku bacaan wajib Islam Kristen. Isa alaihi salam dalam Al-Quran. Ya. Di subtemanya, mengenal sang kalimatullah dan rohullah
lebih dekat. Nah, ya. Karena jelas Al-Quran maupun hadis menyebut Isa selain sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, tapi juga sebagai kalimatullah atau firman Allah dan juga roh Allah. Ini very clear. Hanya orang-orang yang nggak jujur saja yang masih mau mengotot bahwa dalam Al-Quran Isa hanya sebatas nabi. Nah, kan gitu yang sering kita dengar. Kalau dalam Al-Quran tuh Isa hanya sebatas nabi. Itu dogma-dogma yang sering disebarluaskan. Padahal faktanya Al-Quran tidak berkata Isa hanya sebatas nabi. Tetapi Al-Quran memberitahu kita Isa juga disebut sebagai Rasul. Isa juga disebut sebagai Al-Masih. Isa juga disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah. Dan juga sebagai Rohullah. Ya. Kemudian, bagaimana dengan kesaksian Alkitab? Jika Al-Quran begitu jelas memberitahu kita bahwa Isa disebut sebagai firman Allah atau kalimatullah, ya. Alkitab juga, Anda bisa buka di dalam surat atau Injil Yohanes 1, pasal 1 ayat 14. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Disebut firman itu menjadi manusia ya. Jadi sang firman itu adalah gelarnya Yesus. Logos, si firman ya. Firman Allah ya. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 13 sangat jelas dikatakan namanya adalah firman Allah. Loh ya. Jelas ya. Jadi Al-Quran dan Alkitab sama-sama memberitahu seluruh dunia bahwa Isa dan Yesus bergelar firman Allah. Ini very clear. Tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang jujur. Ya, sebagai tambahan teman-teman. Jika tadi sudah saya sajikan ayat Al-Qurannya di surat An-Nisa ayat 171 atau juga di Ali Imran surat ketiga ayat 45. Teman-teman juga bisa baca di dalam hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari ini hadis yang dianggap paling sahih dan tertua. Dan juga ada di hadis Sahih Muslim. Dan juga hadis Nawawi. Bunyinya sama persis. Kalau di hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Kalau di hadis Sahih Muslim kitab 1 nomornya 0043. Itu jelas mengatakan bahwa syarat orang bisa selamat ada 4. La ilaha illallah. Ya, jadi ini syahadat atau pengakuan iman umat-umat pengikut Nabi Muhammad yang awal. Itu ada 4. Pertama, mengakui tidak ada ilah selain Allah. Yang kedua, mengaku bahwa Muhammad utusan Allah atau Rasulullah. Yang ketiga, nah ini, yang keempat dulu ya. Yang keempat, percaya surga dan neraka. Yang ketiga ini, jelas tertulis dalam hadis Sahih Bukhari 1496. Kemudian hadis Nawawi dan juga hadis Sahih Muslim memberitahu kita. Jadi syarat orang bisa selamat adalah selain percaya la ilaha illallah Muhammad utusan Allah, yang ketiga adalah percaya Isa Rasul Allah, kalimatullah dan Rohullah. Percaya Isa adalah utusan Allah, firman Allah dan Roh Allah. Ini kesaksian hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim dan hadis Nawawi. Very clear. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu direka-reka, tidak perlu opini-opini, tapi fakta tertulis. Oke teman-teman, selanjutnya ya, yang kelima. Persamaan Isa menurut Al-Quran dan hadis dengan Yesus Kristus menurut Alkitab adalah diperkuat dengan Roh Kudus. Ya, jadi jelas tertulis di Al-Quran. Isa kedatangannya itu diperkuat oleh Roh Kudus. Teman-teman langsung nanti buka sendiri ayat Qur'annya ya, biar cepat ya. Anda bisa buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 87 dan juga ayat 253. Tegas mengatakan bahwa Isa diperkuat oleh Roh Kudus, Rohul Kudus. Juga itu ada di surat kelima atau surat Al-Maidah ayat 110 juga. Memberitahu hal yang sama. Bahwa kehadiran Isa, maka jangan heran Isa bisa membuat mujizat, bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, menghidupkan orang mati dan sebagainya.
Itu karena Yesus atau Isa di dalam Al-Quran itu diberitakan sebagai diperkuat oleh Roh Kudus. Nah, pernyataan ini atau berita ini bahwa Isa diperkuat oleh Roh Kudus sama persis dengan kesaksian Alkitab yang memberitahu kita bahwa Yesus kehadirannya diperkuat dengan Roh Kudus juga. Oke, langsung aja teman-teman buka ayat Alkitabnya ya. Lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Kemudian nanti teman-teman ingat-ingat ayatnya ya. Kisah 10 ayat 38. Kemudian teman-teman nanti bisa bandingkan juga. Nanti buka sendiri ayatnya ya. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17. Dan juga Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Saya akan bacakan yang di Kisah 10 ayat 38 ini ya teman-teman. Demikian ada tertulis. Perhatikan baik-baik. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Tentang apa? Yesus dari Nazaret ya. Jadi bukan Yesus Filipina ya. Di Filipina kan banyak orang namanya Yesus, bukan ya. Ini tentang Yesus dari Nazaret. Perhatikan baik-baik. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan baik-baik, tadi dikatakan di situ apa? Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Ya, jadi jangan heran kok Yesus bisa membuat mujizat-mujizat spektakuler. Anda buka Kisah 2 ayat 22. Ini ada hubungannya penting dengan Kisah 10 ayat 38. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kisah 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ya, Yesus dari Nazaret loh ya. Bukan Yesus dari Filipina. Bukan ya. Di Filipina sekarang banyak orang namanya Jesus. Jesus Santos. Jesus apa begitu ya. Ini bukan. Ini Yesus dari Nazaret. Oke, kita lanjut ya. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Perhatikan baik-baik. Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus bisa melakukan tanda, mujizat, hal-hal spektakuler, menghidupkan orang mati, jalan di atas air dan sebagainya ya, menyembuhkan orang buta. Semua itu karena apa? Ini jawabannya. Kisah 2 ayat 22. Karena Allah melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Ya. Perhatikan di situ dikatakan. Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus itu perantara, bukan sumber kuasanya. Banyak orang menyalahpahami, dianggapnya, oh Yesus pasti Allah yang maha kuasa. Buktinya bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat mujizat. Hei, jangan salah. Anda lihat di dalam perjanjian lama, banyak nabi-nabi juga bisa melakukan tanda dan mujizat. Elia juga bisa melakukan tanda dan mujizat. Bahkan Elisa, tulang-tulangnya bisa menghidupkan orang mati juga. Bukan karena Elisa adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Bukan. Nah, demikian juga dengan Yesus. Yesus bisa melakukan tanda dan mujizat. Kenapa kok bisa ya? Ini jawabannya. Karena Allah memberi kuasa Roh Kudus kepada Yesus. Melalui Yesus Allah melakukan mujizat dan tanda-tanda. Jadi Yesus adalah perantara. Sedangkan sumber kuasanya dari Allah Bapa. Ya. Jadi ini poin yang ke-5. Yesus diperkuat oleh Roh Kudus. Sama ya, kesaksian Al-Quran dan Alkitab. Di Al-Quran Isa diperkuat oleh Roh Kudus. Di Alkitab juga Yesus diberi kuasa Roh Kudus. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan yang ke-6. Masih ada hubungannya dengan mujizat lagi ya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan Isa pernah menghidupkan orang mati. Yaitu di dalam surat ketiga atau surat Ali Imran ayat 49. Nanti buka sendiri ayatnya. Demikian juga dalam Injil ya, ada beberapa. Misalkan di Injil Yohanes pasal 11, teman-teman baca sendiri nanti. Itu kisahnya Lazarus dihidupkan kembali ya.
Jadi intinya sama. Yesus Kristus di Alkitab menghidupkan orang mati. Isa Al-Masih di Al-Quran juga menghidupkan orang mati. Ya, jelas. Ini poin yang ke-6. Kita langsung lanjut. Cepat aja teman-teman ya. Poin yang ke-7. Baik Alkitab maupun Al-Quran sama-sama memberitakan hal yang sama. Bahwa Yesus atau Isa ini pernah lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Ya, kalau di Alkitab ayatnya ada banyak ya, teman-teman bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4, pasal 10, pasal 13, pasal 5. Wah, banyak ayatnya ya. Yesus, bagaimana kisahnya Yesus lahir dengan keajaibannya, bagaimana proses sebelum kematiannya sampai matinya, bagaimana proses kematiannya, bagaimana kemudian dibangkitkan hidup kembali. Itu jelas di Alkitab ya. Bagaimana dengan di Al-Quran? Al-Quran juga memberitahu meskipun tidak detail. Al-Quran tidak detail berbicara tentang bagaimana kelahirannya Yesus atau Isa, bagaimana prosesi matinya, tidak detail. Tapi Al-Quran memberitahu setidaknya. Ya, di dalam surat Maryam ayat 33 dikatakan Isa pernah apa? Pernah lahir, Isa pernah apa? Mati dan dibangkitkan hidup kembali. Ini kesaksian Al-Quran. Jarang ustadz atau ulama mau menceramahkan ayat ini. Padahal faktanya Al-Quran jelas memberitahu kita di semua bahwa Isa pernah lahir, pernah mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Surat Maryam ayat 33. Juga dikatakan Isa mati, itu ada di surat Ali Imran ayat 55. Juga surat Al-Maidah ayat 117 mengatakan Isa pernah wafat atau mati ya. Jadi itu poin yang ke-7 ya teman-teman. Baik Al-Quran maupun Alkitab memberitakan hal yang sama tentang Isa dan Yesus. Bahwa pernah lahir, pernah mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, bagaimana proses hidup kembalinya? Kalau di Alkitab memang jelas detail, tapi Al-Quran tidak detail. Ya. Makanya Al-Quran merujuk pembaca Al-Quran, kalau mau tahu kebenaran harus membaca kebenaran atau mendapat petunjuk dan cahaya dari Injil. Itu tertulis dalam Al-Maidah 46. Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda mau tahu proses detailnya bagaimana, kematian Isa bagaimana, kebangkitannya bagaimana, keterangkatannya bagaimana, taatilah surat Al-Maidah 46 yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk. Juga dalam surat Yunus ayat 94. Jika ada keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad kalau ada keraguan dan pengikut-pengikutnya disuruh tanya kepada siapa? Bukan tanyakan kepada penulis hadis ya, yang nanti akan muncul 300, 400, 500 tahun lagi. Tidak. Al-Quran menyuruh pembacanya tanyakan kepada pembaca kitab sebelumnya. Siapa pembaca kitab sebelumnya? Jelas, rabi-rabi Yahudi yang membaca kitab Taurat dan pendeta-pendeta, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad ya. Pendeta-pendeta yang baik ya, yang membaca Injil. Sehingga Yunus 94 menegaskan, jika ada keraguan-raguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, jadi Anda pengen tahu proses kelahirannya Isa yang benar bagaimana? Tanyakan kepada pembaca Injil. Pengen tahu bagaimana kematiannya Isa yang sebenarnya? Bacalah Injil. Karena Al-Maidah 46 mengatakan, Injil adalah petunjuk dan cahaya. Jadi kalau Anda baca Al-Quran tanpa petunjuk dan tanpa cahaya Injil, ya bisa-bisa asumsi, salah tafsir, persangkaan-persangkaan belaka. Seperti yang sering terjadi sekarang, ya. Oke, itu poin ke-7. Kita langsung aja ke poin ke-8. Tentang terangkat ke langit atau terangkat ke surga. Sama. Al-Quran memberitakan bahwa Isa diangkat ke surga. Surat Al-Imran ayat 55. Surat An-Nisa ayat 158. Meskipun tidak detail terangkatnya bagaimana. Tadi sudah saya ulas ya. Makanya kalau mau detailnya taatlah Al-Maidah 46. Baca Al-Quran itu harus dengan cahaya dan petunjuk dari Injil. Karena di dalam Injil, ini yang bilang Al-Maidah 46 ya. Di dalam Injil dan Taurat ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ya. Ya, jelas di Al-Quran mengatakan Isa terangkat ke surga. Begitupun di Alkitab ya. Di Alkitab ada ayatnya, nanti teman-teman buka sendiri ya. Lukas 24 ayat 51. 1 Petrus 3 ayat 22, Injil Markus 16 ayat 19, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, dan banyak ayat yang lain yang mengatakan bahwa Yesus terangkat atau diangkat ke langit. Ya. Jadi jelas, Al-Quran mengatakan Isa terangkat.
Alkitab juga mengatakan Yesus terangkat. Ketemu kan? Kalimatun sawa kan? Titik temu toh? Nah, ini persamaan yang ke-8. Kita langsung lanjut aja ke persamaan yang ke-9. Ini juga cukup penting teman-teman ya. Baik Al-Quran maupun Alkitab sama-sama memberitahu bahwa Isa dan juga Yesus ya, itu adalah seorang yang memberi peringatan, pemberi pengetahuan tentang hari kiamat atau tentang penghakiman akhir zaman. Di Al-Quran salah satu ayatnya Anda buka di surat ke-43, yaitu surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-61. Tegas mengatakan bahwa Isa adalah memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Kiamat itu bukan kehancuran dunia, teman ya. Kiamat itu hari kebangkit. Kiamah itu artinya kebangkitan. Ya. Itu kesaksian Al-Quran. Bagaimana dengan Alkitab? Sama pesannya. Teman-teman bisa buka di dalam Kisah pasal 10 ayat 42. Nanti bisa dibandingkan sendiri dengan Injil Yohanes pasal 5 ayat 22, 27, 30 ya. Jelas mengatakan Yesus adalah hakim akhir zaman. Yesus adalah tokoh yang dipercaya oleh Allah. Ya, untuk bicara tentang kiamat atau juga tentang penghakiman akhir zaman. Loh, jadi sama ya. Isa di Al-Quran adalah Yesus di Alkitab. Selanjutnya, yang ke-10 atau poin yang terakhir pada kesempatan ini ya. Isa di Al-Quran jelas dikatakan sebagai seorang yang terkemuka atau yang mulia di dunia dan akhirat. Dekat dengan Allah. Ya. Ayatnya ada di surat Ali Imran ayat 45. Isa ibnu Maryam wajihan fi dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa putra Maria, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dekat dengan Tuhan atau Allah. Jelas? Itu surat Ali Imran 45. Bagaimana dengan kesaksian Alkitab? Dengan narasi pemilihan kata yang berbeda, tapi intinya sama. Teman-teman bisa buka di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Ini ayat yang terkenal. Yesus sendiri mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit atau di surga dan di bumi." Ya. Ingat-ingat Ali Imran 45 mengatakan Isa terkemuka di mana? Wajihan fi dunia wal akhirati. Sama kan? Terkemuka di dunia dan akhirat, dekat dengan Allah. Yesus Injil Matius 28 ayat 18 dikatakan, "Kepadaku diberi kuasa dunia dan akhirat." Siapa yang memberi kuasa? Allahnya Yesus, yaitu Bapa. Jelas ya? Jadi Yesus di dalam Alkitab adalah Isa di dalam Al-Quran dan hadis. Oke teman-teman, ingat ya sebagai tambahan, tadi saya sudah sampaikan, saya ulangi lagi ya. Kalau teman-teman menyimak podcastnya Dr. Richard Lee dengan Don Ditan itu, Don Ditan sempat mengatakan bahwa di Al-Quran itu memang tidak secara detail, tidak secara jelas, tidak secara spesifik menceritakan kisah-kisah tentang Isa, ya. Tetapi sifatnya hanya mengingatkan. Nah kemudian Dr. Richard Lee dalam podcastnya itu sempat menanyakan, kan harusnya mencatat lebih detail, nah, gitu ya. Nah, sahabat-sahabat, saya mau mengingatkan, ya, baik Dr. Richard Lee, kemudian Koh Don Ditan, kemudian juga ada perwakilannya Elia itu siapa namanya? Edwin, ya, dan juga Elia Miron. Kalian, Anda semua, sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, dan juga para penyimak channel Warta Kabar Baik, ya, harus paham bahwa ketika Anda membaca Al-Quran yang menurut Don Ditan, dan memang betul ya, tidak detail menceritakan kisah-kisah tentang Isa itu, maka ketika Anda membaca Quran supaya tidak salah tafsir, ya, salah tafsir itu bahaya loh, ya, supaya tidak salah tafsir, tidak main asumsi dan prasangka, Anda harus taat kepada surat Al-Maidah ayat 46 yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil, yaitu yang ada di Bible sekarang itu, terdapat cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda baca Al-Quran tanpa petunjuk alias tanpa cahaya Taurat dan Injil, ya bisa-bisa salah tafsir. Seperti yang sekarang terjadi. Banyak ulama, banyak ustadz beda tafsir, beda paham. Gara-gara tidak mendapat cahaya dan petunjuk. Jadi orang membaca Quran tanpa cahaya dan petunjuk, itu ibaratnya orang tengah malam dalam gulita malam, gelap gulita. Mau pergi ke kota atau mau pergi ke sumur, kesasar jegur jurang, atau kesasar ke tengah hutan belantara. Kenapa? Karena tanpa cahaya dan tanpa petunjuk. Ya, akhirnya tersesat.
Begitupun tadi sudah saya ingatkan surat Yunus ayat 94 yang tegas mengatakan, jika kamu ada keraguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Jadi kalau Anda baca Al-Quran ada kebingungan, Anda tidak tanya kepada orang-orang Yahudi dengan kitab Taurat ataupun pendeta-pendeta Nasrani, pendeta-pendeta Kristen dengan kitabnya Injil, ya Anda bisa salah tafsir, bisa tersesat, bisa reka-rekaan, ya. Itu yang terjadi. Jadi saya mengingatkan kembali ya, Koh Donditan, kemudian Dr. Richard Lee, Edwin dan Elia Miron, perhatikan surat Al-Maidah ayat 46 dan Yunus 94. Itu. Kemudian teman-teman, sebagai penutup saya sampaikan ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh Elia Miron, Edwin dan teman-temannya ini lebih kepada perbedaan yang hanya muncul dari asumsi-asumsi teologis ya. Tafsiran-tafsiran versi mereka sendiri. Bukan hasil dari membaca kitab suci secara jujur. Ya. Sedangkan apa yang tadi saya sampaikan dalam video ini, teks-teks Al-Quran maupun Alkitab, ketika kita baca dengan jujur, justru kita mendapat informasi yang jelas, cetol welo-welo, bahwa Isa di dalam Al-Quran dan hadis tidak lain adalah Yesus di dalam Alkitab atau Bible. Ya, ingat-ingat ya, tadi ada 10 poin. Pertama, sama-sama, baik Al-Quran maupun Alkitab, ya sama-sama menyebut sebagai Rasul. Ya. Isa atau Yesus disebut Rasul, sebagai hamba Allah, sebagai Nabi, sebagai kalimatullah atau firman Allah. Juga sebagai diperkuat oleh Roh Kudus. Kemudian sama-sama pernah menghidupkan orang mati. Sama-sama pernah lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Kemudian diangkat ke surga. Ya. Kemudian sama-sama punya pengetahuan tentang hari kiamat atau menjadi hakim akhir zaman. Baik Quran dan Alkitab juga sama-sama memberitahu kita bahwa Yesus ini adalah tokoh yang luar biasa. Atau Isa adalah tokoh yang wajihan fi dunia wal akhirati. Yang terkemuka di dunia dan akhirat, dekat dengan Allah. Di Alkitab juga mengatakan demikian. Yesus diberi kuasa di dunia dan akhirat. Loh ya. Jadi fakta-fakta teks begitu jelas, Isa tidak lain tidak bukan adalah Yesus ya. Sedangkan asumsi-asumsi yang dibangun oleh teolog-teolog seperti yang ngaku-ngaku apologet seperti Elia Miron, Edwin dan kawan-kawannya tidak lebih daripada asumsi-asumsi belaka, prasangka-prasangka belaka, tafsiran-tafsiran belaka. Ya, tafsiran-tafsiran mereka akibat mungkin keracunan guru-gurunya ya, yang sudah memakai kacamata kuda. Pokoknya Islam Kristen tidak boleh sama. Pokoknya Al-Quran dan Alkitab harus bermusuhan. Nah, ini bahaya dogma-dogma. Inilah dogma-dogma pemecah belah bangsa, pemecah belah persatuan Indonesia. Ya, maka dengan video kali ini saya menghimbau Elia Miron, Edwin dan teman-temannya untuk segera bertobat. Bertobat ya. Kamu mengatakan Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Itu berpotensi memecah belah bangsa, memecah belah persatuan Indonesia. Ya, teman-teman, melalui video-video terdahulu di channel Warta Kabar Baik ini sering saya sampaikan, kita ini saudara teman-teman. Mau ditinjau dari sisi apa? Sisi spiritual, bahan baku kita semua sama. Kita tercipta dari 4 unsur alam yang sama. Siapapun Anda, bahan baku Anda adalah sama persis dengan bahan baku saya. Dari unsur bumi yang sama, dari tanah bumi yang sama, dari air yang sama, dari udara yang sama, dari cahaya matahari yang sama. Kita ini semua saripati alam semesta yang sedang menjilmo atau menjadi manusia. Dan siapa yang membuat, yang memprakarsa itu semua? Tuhan yang satu, Allah yang sama. Nah, jadi banyak kesamaan-kesamaan secara spiritual. Begitupun ketika kita tinjau secara teologis dengan jujur, membaca teks-teks Alkitab dengan jujur, teks-teks Al-Quran dengan jujur, ternyata secara teologis juga intinya, esensinya sama. Allahnya sama. Begitupun dengan Isa atau Yesusnya juga sama. Ya. Jadi itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan ya. Jadi jangan lagi mudah percaya kepada dogma-dogma bikinan komunitas atau orang-orang tertentu yang suka memecah belah persatuan Indonesia. Kemudian yang terakhir, saran saya kepada Dr. Richard Lee ya. Ayolah Dr. Richard Lee ya. Ayo ya, kita semua ini kan saudara. Perbedaan-perbedaan konsep, perbedaan-perbedaan paham ya, harus diselaraskan dengan prinsip kita semua saudara ya. Kita saudara, satu nusa, satu bangsa, satu Nusantara ya. Jadi janganlah lagi mudah diprovokasi oleh dogma-dogma, doktrin-doktrin yang hanya bertujuan memecah belah bangsa. Eman-eman ya.
Kita satu Nusantara, marilah kita bersaudara secara spiritual, juga secara teologis, juga secara pengetahuan-pengetahuan ya, seperti ini ya. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Semoga video ini juga bisa sampai dilihat oleh Dr. Richard Lee dan timnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika video ini seperti biasa ya, jika video ini Anda anggap baik untuk dibagikan kepada sanak, famili, sahabat, saudara, tetangga, silakan bagikan video ini. Oke, Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!